Berkarya seni rupa 3 dimensi. Apa sih karya seni rupa 3 dimensi itu? Karya seni rupa 3 dimensi bisa diartikan sebagai karya seni yang memiliki ruang atau volume. Karya seni rupa 3 dimensi juga bisa diartikan sebagai karya seni yang bisa dilihat lebih dari 2 sisi, baik itu dari sisi depan, sisi samping, sisi belakang, atas maupun bawah. Jenis karya seni rupa 3 dimensi ada 2. Yang pertama memiliki fungsi pakai atau terapan. Artinya karya seni ini selain bentuknya yang indah juga bisa digunakan atau dimanfaatkan. Misalnya pada kursi jati. Kursi jati selain bentuknya yang indah juga bisa digunakan sebagai tempat duduk atau mungkin mobil atau motor. Selain bentuknya yang indah, maka motor atau mobil ini bisa digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian yang kedua memiliki fungsi ekspresi atau fungsi hias. Karya seni rupa 3 dimensi ini dibuat dengan tujuan hanya untuk sebagai media yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Simbol dalam karya seni rupa bisa diartikan sebagai tanda yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Misalnya pada saat kita mengunjungi suatu tempat, kemudian ada tulisannya Taman Makam Pahlawan. Kenapa kita bisa mengenali objek tersebut sebagai tempat umum, bukan rumah pribadi dan lain sebagainya, karena dari tulisan itu sudah mewakili suatu simbol fungsi dari bangunannya. Kemudian simbol dalam karya seni rupa selanjutnya bisa diartikan sebagai kata, tanda, atau isyarat yang mewakili sesuatu. Kalau di sini ditampilkan sebagai gambar tangan yang membentuk huruf P, itu bisa diartikan sebagai simbol perdamaian dan lain sebagainya. Kemudian simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi juga bisa diartikan sebagai apa saja yang diberikan arti dan dimengerti secara umum atau tanda konvensional. Nah, contohnya di sini adalah lampu rambu lalu lintas. Diberikan arti dan dimengerti secara umum ini maksudnya adalah semua orang mengerti apa sih tanda dari lampu lalu lintas jika berwarna merah, apa sih tanda dari lampu lalu lintas jika berwarna kuning, dan seterusnya. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi bisa diartikan tidak hanya sebagai sesuatu yang indah-indah saja, tapi juga bisa berupa sesuatu yang tidak indah. Mengapa demikian? Karena biasanya karya seni rupa 3 dimensi ini selain mewakili dari suatu bentuk keindahan, juga mewakili dari suatu nilai kritis. Nah, misalnya kalau di sini ditampilkan ada patung sapi, kemudian ada anak-anak kecil yang langsung menyusu pada sapinya. Ini kan sebagai suatu kritisi terhadap masyarakat yang terutama ibu-ibu memilih susu formula untuk menyusui anaknya, entah dengan alasan tertentu dan lain sebagainya. Atau pernah juga melihat patung, bentuknya berupa hanya perut dengan isi perut yang terburai. Nah, ini bisa menjadi suatu media tentang mengkritisi perdagangan organ tubuh manusia dan lain sebagainya. Jadi, nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi ini tidak hanya tentang yang indah-indah saja, tetapi yang tidak indah pun juga dinilai sebagai nilai estetis dari karya seni tersebut. Karya seni rupa 3 dimensi pun memiliki sifat yang objektif dan subjektif. Maksudnya adalah karya seni yang memiliki nilai estetis objektif ini bisa dibuktikan dengan visual atau kasat mata. Jadi misalnya suatu bentuk atau benda ini terlihat bagus atau tidak, semua orang memiliki visual yang sama. Sementara jika bersifat subjektif ini tergantung dari selera penikmat. Misalnya ada suatu benda abstrak, orang A dengan orang B belum tentu dua-duanya bisa menikmati atau memiliki selera yang sama terhadap hasil karya seni rupa tersebut. Nah, kemudian di sini sama seperti karya seni rupa 2 dimensi, berkarya seni rupa 3 dimensi pun memiliki proses. Yang pertama adalah ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini muncul baik dari internal maupun eksternal.
internal berupa ide, kemudian mimpi, dan lain sebagainya. Sementara dari eksternal berupa inspirasi dan lain sebagainya. Kemudian dari ide atau gagasan ini memiliki perupa atau senimannya melakukan eksplorasi, baik itu medium, teknik, alat, dan lain sebagainya. Dari eksplorasi ini kemudian memproduksi suatu hasil karya. Nah, hasil karya ini kemudian bisa dipamerkan atau bisa menjadi komunikasi dengan penikmat seni lainnya.